Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jamhur Sitrun dengan NIM 3772512. Baik, di sini saya akan menyampaikan dan menayangkan video yang berjudul Jalur Rempah Nusantara. Semoga menikmati videonya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget. Sebuah jalur laut kuno yang gak cuma membentuk Nusantara, tapi bisa dibilang mengubah dunia. Yap, kita lagi ngomongin jalur rempah. Pernah kepikiran gak, kenapa sih rempah-rempah dari Nusantara itu dulu harganya bisa lebih mahal dari emas? Kedengarannya agak aneh ya sekarang, tapi ini dia kunci dari semua cerita kita. Cuma karena komoditas yang sekarang kita taruh di dapur ini, dulu bisa memicu penjelajahan besar-besaran, mendirikan kerajaan, bahkan memulai perang. Gila kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mundur jauh banget ke belakang. Bahkan sebelum ada catatan sejarah tertulis. Karena ternyata jaringan perdagangan ini usianya jauh lebih tua dari yang kita kira. Nah, ini dia bukti yang bikin merinding. Coba deh bayangin, cengkeh yang aslinya cuma ada di Maluku, di ujung timur Nusantara, ditemuin di situs arkeologi di Suriah. Ini bukan main-main loh, ini bukti nyata betapa luasnya jaringan ini ribuan tahun yang lalu, melintasi lautan dan benua. Jadi kuncinya di sini. Dulu itu, rempah bukan sekedar penyedap masakan kayak sekarang. Nilainya bisa setara emas karena fungsinya itu loh yang luar biasa. Bisa jadi obat-obatan penting, pengawet makanan alami, ingat belum ada kulkas, terus jadi bagian krusial dalam ritual keagamaan, dan pastinya jadi simbol status paling tinggi buat para bangsawan di seluruh dunia. Nah, karena nilainya setinggi itu, logikanya simple. Siapa yang pegang jalur rempah, dia yang pegang kekayaan dunia. Dan dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan maritim yang super kuat di Nusantara. Biar gampang, kita lihat urutannya ya. Semua dimulai dari perdagangan kuno zaman praaksara. Terus, kendali dipegang sama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kayak Sriwijaya. Lanjut ke era Kesultanan Islam, sampai akhirnya ada titik balik besar di tahun 1511, waktu orang-orang Eropa mulai datang. Sriwijaya ini contoh yang paling pas. Kerajaan ini sebenarnya nggak menghasilkan rempah, tapi mereka pinter banget. Mereka menguasai selat-selat strategis semacam jalan tol laut antara India dan Cina. Jadi setiap kapal yang mau lewat, ya harus bayar pajak. Inilah yang bikin Sriwijaya jadi salah satu kerajaan terkaya dan paling berpengaruh di zamannya. Dan sekarang, kita sampai di momen yang mengubah peta permainan. Setelah ratusan tahun cuma bisa beli rempah dari pedagang perantara dengan harga yang melambung tinggi, bangsa Eropa akhirnya mikir, kenapa nggak kita datangin langsung aja ke sumbernya? Nah, catat tahun ini baik-baik, 1511. Ini bukan cuma angka, ini adalah penanda dimulainya babak baru dalam sejarah jalur rempah. Babak yang penuh persaingan dan bahkan pertumpahan darah. Jadi, ketika Malaka, yang notabene adalah pelabuhan dagang paling sibuk se-Asia Tenggara, jatuh ke tangan Portugis, gerbang menuju Pulau Rempah seakan-akan terbuka lebar buat Eropa. Dan inilah yang memicu semacam perlombaan global buat memonopoli komoditas paling berharga di planet ini waktu itu. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat harta karunnya. Apa aja sih komoditas utamanya? Dan gimana kekayaan ini bahkan sampai melahirkan sebuah visi politik buat menyatukan Nusantara? Nah, ini dia para bintang utamanya. Cengkih itu asalnya cuma dari Maluku Utara, nggak ada di tempat lain. Pala dan Fuli cuma dari Kepulauan Banda yang kecil itu. Terus ada lada dari Sumatera dan Kalimantan, kayu manis dari Sumatera, dan cendana dari Nusa Tenggara. Setiap pulau ini punya harta karunnya sendiri-sendiri. Kekayaan yang melimpah dari jalur perdagangan ini ternyata menginspirasi Raja Kertanegara dari Singasari. Dia punya sebuah visi keren yang disebut Dwipantara, yang artinya pulau-pulau yang saling terhubung. Bisa dibilang, ini adalah konsep awal Nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik yang disatukan oleh kepentingan yang sama, menguasai jalur perdagangan ini. Terus, apa sih warisannya buat kita? Efeknya itu jauh lebih besar dari sekedar untung rugi dagang loh. Jalur rempah ini secara fundamental ikut membentuk siapa diri kita hari ini. Dari sisi budaya, jalur ini tuh kayak jalan tol peradaban. Para pedagang nggak cuma bawa barang dagangan, tapi mereka juga bawa ide, keyakinan, dan teknologi. Agama Hindu, Buddha, Islam, sampai Kristen dan Katolik, semuanya masuk lewat jalur ini. Inilah yang menciptakan masyarakat Nusantara yang super beragam dan kosmopolitan seperti yang kita kenal.
Kalau dari sisi ekonomi dan politik, wah dampaknya juga nggak kalah dahsyat. Kota-kota pelabuhan kayak Aceh, Makassar, dan Ternate jadi pusat peradaban dunia. Dan di Eropa sana, demam rempah inilah yang memicu lahirnya sistem ekonomi merkantilisme, sebuah ideologi di mana kekayaan negara diukur dari berapa banyak emas dan komoditas yang mereka kumpulkan. Dan ini pada akhirnya mengubah Nusantara jadi panggung utama persaingan global antara negara-negara adidaya saat itu. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Ini bukan cuma soal jual-beli. Jalur rempah itu adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya memperkaya semua orang yang terlibat. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya, intinya begini. Jalur rempah adalah cerita tentang koneksi, tentang bagaimana interaksi, pertukaran, dan bahkan konflik karena sebuah komoditas bisa membentuk peradaban dan menghubungkan seluruh dunia. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau jalur rempah ini adalah DNA yang membentuk Nusantara di masa lalu, kira-kira bagaimana ya jejak-jejak konektivitas, keragaman, dan posisi strategis itu masih terus membentuk Indonesia dan dunia, bahkan sampai detik ini? Coba dipikirkan.